Sejak kecil kita diajarkan satu kalimat yang hampir semua orang Indonesia hafal. Jujur pasti membawa keberuntungan. Kalimat itu tertulis di buku pelajaran, diucapkan guru di sekolah, diajarkan orang tua di rumah, bahkan menjadi bagian dari pelajaran agama. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kejujuran adalah investasi. Mungkin hasilnya tidak datang hari ini, tetapi suatu saat nanti hidup akan membalasnya. Namun masalahnya, ketika kita mulai memasuki dunia nyata, pelajaran itu perlahan berubah menjadi pertanyaan. Kenapa orang yang memotong antrian justru lebih cepat dilayani? Kenapa yang punya koneksi lebih mudah mendapatkan pekerjaan? Kenapa yang berani melanggar aturan seringkali justru lebih cepat berhasil daripada mereka yang memilih menaatinya? Pertanyaannya bukan lagi apakah kejujuran itu baik. Pertanyaannya adalah apakah sistem benar-benar memberi hadiah kepada orang yang jujur? Dan jawaban atas pertanyaan itu ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar mengatakan masyarakat kita tidak jujur. Karena hampir tidak ada anak kecil yang bercita-cita menjadi pembohong. Tidak ada orang tua yang bangga mengajari anaknya menipu. Semua orang tahu bahwa kejujuran adalah nilai yang baik. Lalu mengapa begitu banyak orang akhirnya memilih jalan yang bertentangan dengan nilai yang mereka yakini sendiri? Barangkali masalahnya bukan pada manusianya, barangkali masalahnya ada pada sistem yang perlahan mengajarkan bahwa memegang prinsip seringkali memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada melanggarnya. Bayangkan dua orang yang memulai hidup di titik yang sama. Mereka memiliki kemampuan yang hampir setara, pendidikan yang sama, dan impian yang sama besar. Bedanya hanya satu. Orang pertama memutuskan mengikuti semua aturan, sementara orang kedua mulai mencari jalan pintas. Mungkin awalnya hal-hal kecil, menitip absen kepada teman, memasukkan laporan pengeluaran, memberi uang agar urusan lebih cepat selesai, memakai koneksi keluarga untuk mendapatkan kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Satu pelanggaran terlihat sepele, tetapi ketika pelanggaran kecil terus menghasilkan keuntungan, ia perlahan berubah menjadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu dilakukan oleh banyak orang, ia berubah menjadi budaya. Dan di titik inilah paradoks pertama mulai muncul. Kita sering berpikir bahwa ketidakjujuran dimulai dari korupsi miliaran rupiah, padahal kenyataannya tidak. Ia sering lahir dari kompromi yang terlihat tidak berbahaya. Ketika seseorang melihat temannya mencontek, lalu tetap mendapatkan nilai tinggi, ia akan belajar bahwa usaha belum tentu dihargai. Ketika seseorang melihat pelanggaran aturan, lalu tidak ada konsekuensi, ia belajar bahwa resiko melanggar aturan ternyata sangat kecil. Ketika seseorang melihat orang lain memperoleh keuntungan melalui hubungan pribadi, sementara dirinya tertinggal meski bekerja lebih keras, perlahan muncul satu pertanyaan yang sangat berbahaya. Kalau semua orang melakukannya, kenapa aku harus menjadi satu-satunya yang tetap jujur? Dan pertanyaan itu adalah titik balik yang mengubah banyak orang, bukan karena mereka tiba-tiba menjadi pribadi yang buruk, tetapi karena mereka mulai percaya bahwa sistem tidak lagi memberi alasan untuk tetap memegang prinsip. Dalam ilmu ekonomi, ada konsep sederhana bernama insentif. Manusia cenderung mengulang perilaku yang menguntungkan dan menghindari perilaku yang merugikan. Ketika sebuah sistem memberi hadiah kepada perilaku yang benar, orang akan berlomba-lomba melakukan hal yang benar. Tetapi ketika keuntungan justru lebih sering didapatkan mereka yang melanggar aturan, sistem sedang mengirim pesan yang berbeda. Bukan melalui pidato, bukan melalui undang-undang, melainkan melalui hasil yang bisa dilihat setiap hari. Lihat saja kehidupan sehari-hari. Seseorang yang membayar pajak tepat waktu seringkali harus menghadapi proses administrasi yang sangat panjang. Di sisi lain, masih ada orang yang mencari celah untuk menghindari kewajibannya. Pelaku usaha yang memenuhi seluruh aturan harus menanggung biaya produksi lebih tinggi, sementara pesaing yang mengabaikan standar tertentu bisa menjual lebih murah. Dalam banyak situasi, orang yang memilih jalan benar justru memikul beban yang lebih berat. Bukan karena kejujuran itu salah, tetapi karena biaya menjadi jujur seringkali lebih mahal daripada keuntungan yang diterimanya. Namun konflik terbesar justru muncul ketika keadaan seperti ini berlangsung terlalu lama, karena manusia adalah makhluk yang belajar dari lingkungan. Ketika seorang anak melihat bahwa aturan hanya berlaku bagi sebagian orang, ia mulai memahami bahwa keadilan tidak selalu bekerja sebagaimana diajarkan di sekolah. Ketika seorang pegawai baru melihat rekan yang melanggar prosedur justru lebih cepat naik jabatan, ia mulai mempertanyakan apakah integritas benar-benar memiliki nilai. Dan perlahan, standar moral tidak lagi dibentuk oleh apa yang benar, melainkan oleh apa yang dianggap normal. Dan mungkin disinilah letak masalah yang sesungguhnya. Kita terlalu sering menyalahkan individu, tetapi jarang bertanya siapa yang menciptakan insentifnya. Karena setiap sistem, sadar atau tidak, sedang mendidik manusia. Sistem yang baik membuat kejujuran menjadi keputusan paling menguntungkan. Namun sebaliknya, sistem yang buruk membuat kejujuran terasa seperti kemewahan yang hanya bisa dipertahankan oleh mereka yang sanggup menanggung kerugiannya.
Lalu pertanyaannya menjadi jauh lebih mengganggu. Jika setiap hari kita melihat bahwa jalan pintas lebih sering membawa hasil, apakah kita benar-benar sedang hidup di masyarakat yang menghargai kejujuran? Atau tanpa sadar, kita sedang membangun sebuah sistem yang perlahan mengajarkan bahwa menjadi jujur adalah pilihan yang semakin sulit untuk dipertahankan. Masalah terbesar dari sistem ini tidak memberi penghargaan pada kejujuran, bukanlah karena ia menciptakan lebih banyak orang curang. Masalah terbesarnya adalah ia membuat orang jujur perlahan kehilangan harapan. Karena pada akhirnya, manusia tidak hidup hanya dari nilai moral. Mereka juga harus membayar sewa rumah, membeli makanan, membiayai sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Ketika setiap hari mereka melihat bahwa orang yang melanggar aturan justru melaju lebih cepat, kejujuran mulai terasa bukan sebagai kekuatan, melainkan sebagai beban. Dan saat itulah sistem mulai menang. Fenomena ini sebenarnya sudah lama dipelajari dalam ilmu ekonomi dan psikologi. Manusia akan menyesuaikan perilakunya dengan insentif yang diberikan lingkungan. Jika kejujuran menghasilkan penghargaan, maka kejujuran akan tumbuh. Tetapi jika pelanggaran justru lebih menguntungkan, perilaku itulah yang perlahan dianggap masuk akal. Bukan karena manusia berubah menjadi lebih jahat, tetapi karena mereka sedang beradaptasi. Adaptasi inilah yang seringkali tidak kita sadari. Kita menganggap seseorang berubah karena karakter, padahal seringkali yang berubah adalah lingkungan yang membentuknya. Bayangkan seseorang pengusaha kecil berusaha menjalankan usahanya sesuai aturan. Ia mengurus izin, membayar pajak, memenuhi standar produk, dan menggaji pekerja sesuai ketentuan. Semua itu membutuhkan biaya. Di sisi lain, ada pesaing yang menghindari sebagian kewajiban tersebut. Biaya produksinya lebih rendah, harga jual lebih murah. Konsumen yang tidak mengetahui proses di baliknya tentu akan memilih barang yang lebih murah. Dan akhirnya, siapa yang bertahan? Ironisnya, bukan selalu yang paling bertanggung jawab, tetapi yang paling efisien menghindari aturan. Ketika kondisi seperti ini terus berulang, pesan yang diterima pelaku usaha sangat sederhana. Mengikuti aturan bisa membuatmu kalah bersaing. Hal serupa juga terjadi di dunia kerja. Banyak perusahaan tertentu menjunjung integritas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mendengar cerita tentang seseorang yang memperoleh peluang karena kedekatan, bukan karena kemampuan. Tidak semua tempat seperti itu. Namun ketika kisah-kisah semacam ini terus beredar, dampaknya jauh melampaui kasus individual. Kepercayaan mulai terkikis, orang tidak lagi bertanya bagaimana cara menjadi lebih baik. Mereka mulai bertanya siapa yang harus saya kenal. Perubahan satu kalimat ini terlihat sangat sederhana, tetapi ia mengubah cara sebuah masyarakat memandang kerja keras. Dan yang paling berbahaya bukanlah ketika seseorang melakukan satu pelanggaran. Yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat mulai menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang normal. Saat orang berkata memang begitulah kenyataannya, sesungguhnya mereka sedang menyerah. Karena setiap kali kita menganggap penyimpangan sebagai hal yang wajar, standar moral bergeser sedikit demi sedikit. Tidak ada revolusi besar, tidak ada perubahan dramatis, hanya jutaan kompromi kecil yang akhirnya membentuk budaya baru. Dan budaya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada hukum. Hukum bisa ditulis dalam satu malam, namun budaya membutuhkan puluhan tahun untuk berubah. Itulah sebabnya negara-negara dengan tingkat kepercayaan tinggi cenderung memiliki biaya ekonomi yang lebih rendah. Orang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk memastikan semua pihak akan memenuhi janji. Namun sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, setiap transaksi menjadi lebih mahal. Lebih banyak pemeriksaan, lebih banyak dokumen, lebih banyak pengawasan, dan lebih banyak energi yang dihabiskan hanya karena kita tidak yakin orang lain akan berlaku jujur. Dan akibatnya, yang dirugikan bukan hanya individu, tetapi seluruh masyarakat. Dan ironisnya, kerugian terbesar seringkali tidak terlihat. Ia tidak muncul dalam berita utama atau laporan keuangan. Kerugian itu adalah hilangnya keyakinan bahwa berbuat benar masih memiliki arti. Dan mungkin inilah paradoks yang paling menyakitkan. Kita terus mengajarkan anak-anak untuk jujur, tetapi mereka tumbuh di lingkungan yang terkadang memberi sinyal berbeda. Kita meminta mereka percaya pada aturan, sementara mereka sesekali menyaksikan aturan yang tidak ditegakkan secara konsisten. Kita berharap mereka memegang integritas, tetapi mereka melihat bahwa dalam beberapa keadaan, jalan pintas tanpa lebih menguntungkan. Pertentangan inilah yang perlahan mengikis kepercayaan terhadap sistem. Namun pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bukanlah apakah masih ada orang jujur di Indonesia. Tentu masih banyak, tapi pertanyaannya adalah apakah sistem kita sudah cukup sering memberi penghargaan kepada kejujuran sehingga orang memiliki alasan untuk tetap mempertahankannya? Karena sebuah negara tidak hanya dibangun oleh orang-orang baik, sebuah negara juga dibangun oleh sistem yang membuat menjadi baik tetap layak untuk diperjuangkan. Dan mungkin sebelum kita bertanya mengapa semakin banyak orang yang memilih jalan pintas, kita perlu bertanya lebih dulu, apakah selama ini kita benar-benar membuat jalan yang lurus menjadi jalan yang paling masuk akal untuk dipilih? Aneh memang, tapi inilah nilai kejujuran di Indonesia.